Selamat pagi anak-anak. Pagi. Tetap semangat luar biasa. Wah, semangat sekali. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat-sehat sudah toh? Sehat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu persilakan kalian untuk berdiri. Kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Doa dipimpin oleh Ani. Silakan berdiri bagi doa. Bapak Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Sebelum saya memberi doa ini, izinkanlah saya membuat doa ini dengan kata-kata yang dulu. Marilah berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai proses belajar kami. Kami mohon Tuhan tuntun kami agar kami bisa menyelesaikan ajaran ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk Hani yang sudah memimpin doa. Silakan duduk kembali. Ibu absen dulu ya. Apolinaris Bonsele, Hadir, Bu. Christianus Noval Irwan, Noval, Hadir, Bu. Permingus, Hadir, Bu. Gracia Cynthia, Alexandria, Bintang, tidak hadir? Juanita Kristiani, Hadir, Bu. Givenchy, Hadir, Bu. Marcelino, Hadir, Bu. Ana Julia, Hadir, Bu. Hani, Hadir, Bu. Trien, Hadir, Bu. Kiela, Hadir, Bu. Giovanni, Hadir, Bu. Gracia Esperanza, Alba, yang tidak hadir? Berarti ini hari yang tidak hadir itu 2 orang ya? Sebelum kita lanjut, coba perhatikan di sekitar kalian, baik di kolong meja atau di atas meja mungkin ada sampah. Silakan perhatikan itu. Kalau ada, simpan baik-baik di saku tas. Habis itu baru dibuang pada saat pulang nanti. Sudah? Semua sudah bersih? Oke. Sekarang kita membuat kesepakatan kelas. Kita membuat aturan. Ada aturan dari ibu dan ada juga dari kalian. Bisa? Nah, kalau dari ibu selama proses pembelajaran kita itu harus tertib dan saling mendengar satu sama lain, ya toh? Kemudian tidak boleh ada yang keluar masuk. Sepakat dengan itu? Sepakat. Itu saling mendengar satu sama lain. Kalau dari kalian apa? Apolinaris? Apa? Kesepakatan supaya kita proses pembelajarannya itu berjalan lancar dan tenang itu kita harus berbuat apa? Harus sepakat. Kalau dari ibu yang tadi 3 poin itu. Harus mendengar satu sama lain. Apa? Harus mendengar satu sama lain. Harus mendengar satu sama lain. Ada lagi? Yus, apa kesepakatannya? Selama pembelajaran kita harus apa? Tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Oke, jadi itu adalah kita punya kesepakatan dalam proses pembelajaran hari ini. Kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya? Itu kan kita belajar tentang hak dan kewajiban, toh?
dan kewajiban itu ada yang dikatakan sebagai aturan, ya toh? Ada juga dikatakan sebagai apa? Kewajiban itu seperti apa? Sesuatu yang harus dilakukan, ya toh? Hak adalah sesuatu yang harus dilakukan. Oke, kalau begitu, apa nama buku yang berisi semua peraturan di sekolah kita? Sebuah buku yang isinya itu tentang peraturan, itu disebut apa? Apa? Saldo? Apa? Perminggus? Kayak misalkan begini ya, ini kan di dalam di ini buku ini isinya tentang ada aturan-aturan di dalam toh. Nah, dia judulnya itu apa di sini? Undang-undang. Oke, kalau begitu di sekolah yang isi di dalam buku itu berisi tentang aturan-aturan. Buku itu disebut apa? Apa? Visi misi? Atau tata? Tata tertib. Oke. Ada lagi yang kedua, perhatikan kata sini. Menurut kalian, apakah negara juga punya buku peraturan tertinggi? Dan namanya apa? Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Betul sekali. Mari kita beri satu kali tepuk pramuka. Baik, sudah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik harus mampu menjelaskan ada pengertian konstitusi, yang dimana ada konstitusi tertulis dan tidak tertulis, dan proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perminggus bisa baca ulang kembali ini, kita punya tujuan pembelajaran? Bisa. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian konstitusi atau tertulis dan tidak tertulis dan proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, betul. Jadi nanti kita bahas tentang konstitusi. Ada konstitusi tertulis dan tidak tertulis serta perumusan Undang-Undang Dasar. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, untuk menjawab ini semua, maka nanti kita akan mendengarkan penjelasan dan juga ada hal diskusi dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan pemantiknya, mengapa setiap organisasi termasuk negara memerlukan aturan dasar? Mengapa di setiap negara itu dia memerlukan aturan dasar? Ani? Natalia? Mas Loding? Bagaimana Saleh? Agar warga negara mengikuti peraturan. Ya, betul sekali. Satu kali tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ius apa? Sudah? Jadi Natali? Oke, selesai? Ketentuan yang mengikat warga, kelompok dan masyarakat. Oh iya, adanya aturan supaya bisa mengikat warga dan juga masyarakat. Betul? Ya, betul. Karena kalau misalkan tidak ada aturan, maka semuanya itu akan terakurat, masing-masing membuat sesuai dengan dia punya kemauan. Berarti setiap organisasi atau negara, bahkan dalam kita punya kehidupan sehari-hari itu harus memerlukan aturan. Yang kedua, nah ini kita masuk di itu. Siapakah yang merumuskan aturan dasar negara kita? Ini kita sudah bahas, harus lupa. Siapa? Yuk, siapa? Insinyur? Siapa lagi? Dr. Anus Muhammad Hatta. Dokter Anus Muhammad Hatta kan Muhammad Yamin? Hah? Muhammad? Yamin. Ya, betul. Yang ketiga? Mr. Sutomo. Mister Sutomo. Berarti ada 3 tokoh yang merumuskan aturan dasar negara. Dalam
Definisi atau pengertian. Konstitusi. Sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, konstitusi berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan constitutio, yang berarti ketetapan atau dasar. Dalam konteks negara, konstitusi adalah seperangkat aturan dasar yang mengatur hubungan antar pemerintah dan rakyat serta organisasi kekuasaan negara. Konstitusi Bangsa Indonesia itu apa? Atau konstitusi negara Indonesia itu apa? Hah? Pancasila. Hai. Konstitusi. Kan di situ dia bilang pengertiannya konstitutia yang berarti ketetapan atau dasar. Dalam konteks negara, konstitusi adalah seperangkat aturan dasar yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat serta organisasi kekuasaan negara. Berarti bisa diistilahkan bahwa konstitusi ini dalam bahasa lainnya itu disebut dengan aturan. Nah, kalau begitu konstitusi bangsa Indonesia itu apa? Undang-undang. Berarti konstitusi tertulis, toh itu? Ya. Jenis-jenis konstitusi. Ada konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Ada yang bisa baca pengertian dari konstitusi tertulis? William, coba baca konstitusi tertulis. Disusun dalam bentuk dokumen resmi, tidak tertulis berupa kebiasaan tradisi atau sistematik. Oke. Coba dia ulang konstitusi tertulis. Oke. Kebiasaan, tradisi atau praktik politik. Oke. Berarti beda toh antara konstitusi tertulis dan tidak Tertulis. Coba perhatikan di bahan bacaan itu juga, pasti ada toh di buku situ juga. Konstitusi tertulis berarti disusun dalam bentuk dokumen resmi. Contoh konstitusi tertulis di bangsa Indonesia itu adalah undang-undang kan? Sedangkan konstitusi tidak tertulis, nama lainnya itu disebut dengan konvensi atau peraturan yang tidak tertulis. Nama lain dari konstitusi tidak tertulis. Itu berupa kebiasaan, tradisi, atau praktik politik. Contoh kebiasaan itu yang seperti apa? Kebiasaan. Kalau undang-undang tertulis itu kan bab 1 ayat 1. Bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan negara. Pasal 1 ayat 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan. Itu sudah tertulis, ya toh? Kalau begitu tidak tertulis itu kebiasaan, tradisi atau praktik politik. Kalau begitu, contoh dari kebiasaan itu seperti apa? Yang kita lakukan setiap hari, tetapi aturannya itu tidak tertulis. Oke, Gius? Adat istiadat. Nah, betul. Adat istiadat. Selain adat istiadat apa? Tradisi. Tradisi apa? Yang itu sudah menjadi kita punya kebiasaan. Apa? Adat. Hukum adat seperti apa? Yuk. Masa tidak tahu? Yang menjadi kebiasaan tradisi. Hukum adat. Hukum adat terlalu luas. Apa lagi? Di dalam hukum adat itu apa? Apa saja yang biasa adat yang kita buat itu apa? Ani? Melakukan upacara bendera saat tanggal 17 Agustus sebagai bentuk kebiasaan ketatanegaraan. Ya, betul. Itu juga salah satu kebiasaan kita.
Tetapi itu masuk di kebiasaan untuk tata negara. Praktik politik. Kalian masuk dalam praktik politik. Seperti apa? Debat. Hah? Debat. Debat? Ada lagi? Selain debat, apa lagi? Law. Trade. Contoh apa saja yang berkaitan dengan kebiasaan, tradisi, atau praktik politik? Novel. Apa novel? Novel ini dia tidak mau sudah. Apa? Apa? Pemilihan ketua itu di praktik politik nikah. Itu kayak tergantungnya dia. Ada lagi contoh lain lagi? Betul. Yang disampaikan itu juga betul. Kan merupakan salah satu contoh. Ada lagi? Delu. Rosale. Kampanye termasuk ke tidak? Hah? Habis saya mau omong tadi. Nah, itu yang kalau konstitusi tidak tertulis itu ini dia tidak ada yang bisa ganti dia ya tahu? Dengan ada beberapa satu perdata dan lain sebagainya. Kalau konstitusi tidak tertulis ini yang sering kita buat kebiasaan, tradisi atau praktik politik. Amis Batar itu juga termasuk kebiasaan. Habis itu orang depu kaki patah dimasuk ke kalung. Ada di aturan undang-undang? Tidak. Itu adalah kita punya kebiasaan atau tradisi. Kita percaya makanya kita masuk ke kalung. Kalau tidak percaya tidak usah masuk ke kalung. Iya toh? Betul atau tidak, Dius? Betul. Oke. Nah, tujuan adanya konstitusi itu yang pertama apa itu? Kalau kamu bisa baca? Kayalah. Menjamin hak dan kewajiban warga negara. Menjamin hak dan kewajiban warga negara. Yang di sampingnya kayalah siapa lagi? Yale. Yang kedua apa itu? Menciptakan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Oh, berarti konstitusi itu dia menjamin hak dan kewajiban serta menciptakan keadilan, keamanan dan juga kesejahteraan masyarakat. Menjamin hak dan kewajiban itu seperti apa contohnya? Hak dulu. Hak warga negara itu apa sih? Oke, mendapatkan perlindungan. Kewajiban? Membayar pajak. Kemudian menciptakan keadilan, keamanan dan kesejahteraan. Itu seperti apa? Menciptakan keadilan. Dengan adanya aturan orang tidak akan melakukan semena-mena terhadap orang lain. Dan tidak ada yang bilang oh dia pejabat tertinggi jadi dia punya posisi lebih tinggi dari kita jadi kita harus tunduk dia. Tidak. Dalam hukumnya itu semua sama. Kalau dalam jabatan baru ada perbedaan. Keamanan. Adanya aturan supaya kita itu aman. Dan kesejahteraan. Tapi kalau kita pikir bilang harus sejahtera dan semua harus gratis itu tidak mungkin. Tapi umumnya itu adalah tujuan adanya konstitusi atau aturan itu supaya menjamin hak dan kewajiban warga, habis itu menciptakan keadilan, keamanan dan juga kesejahteraan masyarakat. Itu berikut undang-undang dasar. Adalah konstitusi tertulis Republik Indonesia yang menjadi dasar hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Sudah? Jadi dia beda. Kalau
Pancasila itu adalah dasar negara. Kalau dia ini adalah hukum atau konstitusi tertulisnya bangsa Indonesia. Masuk di perumusan undang-undang dasar. Itu ada pembentukan BPUPKI, panitia 9 dan juga pengesahan. Tetapi hari ini kita hanya bahas 2 ini saja. Kita hanya bahas pembentukan dengan panitia 9 dan juga perumusannya. Pembentukan BPUPKI pada tanggal 29 itu kenapa topan lagi? Berapa jumlah anggota BPUPKI? 69. Nama bahasa Jepangnya apa? Ada yang tahu? Nama bahasa Jepangnya BPUPKI? Dokuritsu Junbi Kosakai. Betul? Betul. Kemudian siapa ketua BPUPKI itu? Siapa? Siapa ketua BPUPKI? Mereka kan yang merumuskan undang-undang dasar. Berarti Tahu Bu. ya, Permingus? Dr. Agus Rajiman Wedyo Dr. Andus Rajiman Wedyo Diningrat. Itu adalah ketua BPUPKI. Baik, mari kita beraplus untuk Permingus dengan Rusai. 1 kali tepuk pramuka. Setelah itu, tujuan dari pembentukan BPUPKI itu apa? membuat rencana dan menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk menjadikan Indonesia merdeka. Menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Membahas tentang Rumusan dasar rumusan dasar negara. Oke. Sidang kedua tanggal berapa? 10. Tanggal berapa? 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Membahas tentang rancangan undang-undang dasar. rancangan undang. Itu sidang kedua toh. Sidang pertama itu kan membahas tentang rumusan dasar negara. Yang dimana pada saat sidang itu, sidang pertama itu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin dengan Supomo menyampaikan usulan tentang dasar negara. Sedangkan sidang kedua tentang rancangan undang-undang dasar. Dan hasil dari sidang kedua itu dirangkum oleh panitia 9. Tugas dari panitia 9 itu apa? Merumuskan naskah dasar negara. Merumuskan naskah dasar negara. Ada lagi? Menyelidik usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Menyelidik usul-usul mengenai rumusan dasar negara. Baik, di situ di sidang pertama itu di hari terakhir di tanggal 1 sidang pertama itu Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negara terdiri dari 5 yang diberi nama Pancasila. Sedangkan Muhammad Yamin dia punya tentang peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, ya toh? Dan Supomo punya ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan. Setelah itu, karena memang di waktu itu sidang pertama pun selesai karena sudah menghasilkan rumusan dasar negara, masuklah untuk merumuskan undang-undang dasar. Sebelumnya itu undang
Undang-Undang Dasar ini namanya apa? Piagam Jakarta. Piagam Piagam Jakarta. Piagam Jakarta atau Jakarta kan? Nah, Jakarta kan? Ada di situ. Bahan bacaan situ tidak usah baca yang tadi ulang. Situ. Ada di situ. Ada di sini. Perhatikan juga di buku situ. Buku biru itu perhatikan juga di buku halaman 36. Dalam sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli, semua setuju pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Maka BPUPKI pun membentuk panitia dasar hukum tertulis untuk menyusun isi Undang-Undang Dasar. Pada waktu itu atau pada masa itu, bagian isi Undang-Undang Dasar itu disebut dengan batang tubuh. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Panitia dasar hukum tertulis tersebut beranggota berapa? 9. Diketuai oleh siapa? BPUPKI juga membentuk panitia keuangan dan perekonomian yang dipimpin oleh dengan panitia. Oke. Di situ panitia dasar itu mereka melakukan atau bermusyawarah pada tanggal 11 Juli dan hasilnya itu 3 hal. Yang dimana mereka sepakat membentuk panitia perancang undang-undang, yang kedua membentuk negara kesatuan atau unitaris, yang ketiga kepala negara berada di tangan satu orang, yaitu presiden. Ada juga kesepakatan krusial oleh panitia perancang undang-undang, yang dimana mereka sepakati bahwa bentuk negara Indonesia itu adalah negara kesatuan yang berbentuk unitaris. Yang kedua, sebutan lembaga tertinggi negara itu adalah apa? Ada yang tahu? Selesai? Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Oke. Lembaga tertinggi negara itu adalah MPR. Bentuk negara Indonesia itu adalah negara kesatuan. Lambang negara Indonesia adalah apa? Oke. Dan itu yang menjadi kesepakatan krusial yang dirancang oleh panitia perancang undang-undang. Dan ini bentuk negara ini masuk di undang-undang ketiga. Alinea keberapa? Nah, ada yang tahu? 4. Alinea keempat. Kalau lembaga tertinggi negara ini disepakati bahwa ada satu lembaga tertinggi di negara, yaitu MPR. Terus nanti pertanyaan lagi, terus DPR di mana? MPR adalah anggota dari DPR dan DPD. Yang disebut MPR itu adalah bukan bagian. Anggota MPR terdiri dari seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPD, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Sudah? Bisa? Karena nanti bilang lembaga tertinggi bentuk negara ini kesatuan. Habis ini MPR. Habis ini burung garuda. Ini lambang negara, ini tidak diganggu gugat. MPR ini yang anggotanya itu terdiri dari DPR dengan DPD, bentuk negara itu kesatuan.
unitaris. Unitaris. Unitaris kayaknya. Fungsi undang-undang sebagai dasar hukum tertinggi, sebagai hukum dasar tertinggi, sebagai pedoman penyelenggara negara, sebagai jaminan hak dan kewajiban warga negara. Sebelum kita masuk ke sini, ada tugas kelompok, lembar kerja yang harus kalian kerja. Jadi silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Ayo duduk. Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. Cukup meja dengan kursi yang bergerak. Satu. Iya, mejanya masih di sini. Nah, itu orangnya duduk asli. Ini kelompok berapa? Berapa orang? Oh, 1 orang ke sana. Kamu ke sana kelompok 1. Jangan dia yang di sini. Kamu kalian kan terlalu banyak. Oh, bagi-bagi. Tidak usah vakum sini. 1 di sana. 1 lagi. Dari kelompoknya Delu ke sana, Delu. Biasa ditumbek baik kan? Awas kakek. Sudah? Semua sudah duduk dalam bentuk kelompok? Nanti kalau misalkan ini jawabannya tidak ada, kalian bisa manfaatkan Chromebook untuk mencari jawaban. Dan di sini ada soalnya, itu ada petunjuk di sini. Soalnya itu ada 5 nomor. Tetapi yang dikerjakan itu hanya 4 nomor saja. Dan 1 nomornya itu kalian tuangkan di sini. Jadi misalkan nomor 1 jawabannya sudah ada, dituliskan di 1 kertas, digunting dulu, habis baru ditempelkan di sini. Jawabannya ditempelkan di sini, kertas ini. Bisa toh? Habis itu baru kita pilih 2 kelompok untuk presentasi, dan kita kelompok yang lain bertanya dan mengikuti. Oke. Kelompok 1 mana? Iya, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Jadi nanti yang maju ini apa? Presentasi nanti Ibu acak, Nah, kertas kosong inilah yang nanti kalian tulis kalian jawaban di situ, kemudian tempelkan di sini. Kertas karton sini. Bisa toh? Bisa. Kalian mau warna apa? Hah? Kalian putih? Bisa dikasih warna ini kertas. Kalau ada apa stabilo atau apa, kasih warna supaya ini toh. Oh, berarti tidak. Kuning. Satu kelompok harus ini, 1 warna putih. Nanti kalau ada stabilo lebih, atau kasih warna supaya lebih. Ya toh? Mana? Kelompok mana yang warna? Kenapa? Tidak, jawabannya di kertas ini supaya ditempelkan di situ.
Cari sini. Yang lain tulis. Sudah gunting sudah. Gunting kertas itu supaya pakai tempe jawaban. Masing-masing kayak misalkan sudah temukan jawaban, silahkan tulis di situ supaya ditempelkan di sini. Apa? Baik, berkomunikasi satu sama lain. Jangan ini diskusi bukan tugas pribadi. Ada yang mau cerita di situ, jadi kita tulis saja. Coba kita cari lagi. Ada yang mau cerita di situ toh? Ini untuk tulis jawaban di situ supaya tempel. Bagaimana lagi demo? Iya, pokoknya kayak atur CSD. Ada jawaban. Dia tuh jawaban ada di situ. Kan kita cerita. Jadi silakan tulis itu. Iya jawaban di sini. Kamu bisa melihat. Baik, materi baru itu di yang flash itu. Jangan kamu korek yang kita kuis itu, Ini ada tuh. Mana? Kamu korek salah di kita kuis bagaimana? Pertanyaannya itu ini. Berdasarkan kasus di atas, jelaskan perbedaan antara aturan tertulis dan aturan tidak tertulis yang berlaku di desa masing. Sini kasusnya. Apa harus ya? Ini bisa cerita dari sini. Jadi kamu harus cerita di sini. Aku ini sudah. Nah, biasa tulisan kelompok, spidol juga. Baik, ada yang butuh spidol pakai tulis nama kelompok boleh? Baik, lihat di itu. Tolong baca kata NKPD-nya itu, NKPD-nya itu ada ceritanya, kemudian ada soalnya di situ. Masih warna. NKPD itu dia persoalan. Ya, masih 20 menit lagi. Mana kertas? Pakai spidol, Sako. Spidol. Nanti Ibu pilih ada 2 kelompok kan, 3 kelompok yang presentasi. Kemudian 2 kelompoknya itu bertanya. Yang tidak jelas tolong ditanyakan. Kamu ada pewarna. Yes. Seperti yang Ibu sudah pernah jelaskan di BPUPK itu, tentang bentuk negara itu kan ada usulan dari Supomo, Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta. Yang satunya itu menyatakan bahwa bentuk negara yang cocok itu adalah federal. Tapi yang satunya bentuk negara yang cocok untuk Indonesia itu adalah kesatuan. Karena federal tidak cocok, federal atau serikat tidak cocok. Nah kalau misalkan terjadi seperti itu, apa yang kamu lakukan? Menghargai dia pendapat. Kayak dia sampaikan seperti itu, kita menanggapinya bagaimana? Kalau misalkan kita sampaikan kita usulan, tapi teman tidak setuju. Tetapi kau tetap menganggap bahwa dia itu setuju. Jadi kau menerapkan nilai apa? Tuliskan di sini.
Oke. Habis itu. Sudah? Tiga temper itu. Ya, cepat. Kelompok ini juga dipercepat. Yang itu belum ini kelas 11. Tambah satu lagi. Kelompok 5 sudah? Sudah. Tentukan siapa yang moderator dan siapa yang membaca. Yuk, kalau misalkan dia punya dari 8 orang tidak terima, dia buat apa? Menghargai pendapatnya itu. Dan tidak memaksakan dia, kan? Disuruh untuk memberikan usulan. Jadi usulan tidak terima, tidak apa-apa. Sudah? Sudah. Kenapa kamu tinggalkan bangkunya? Tidak, ini satu kafe. Kamu bisa menjadi yang lain. Iya, tapi nanti hasilnya ditanyakan semua di sana. Sudah? Sudah. Baik, kelompok silakan duduk. Sekarang kita masuk di bagian presentasi. Dari kelompok pertama yang maju presentasi itu ada kelompok 5. Kelompok 2. Maka mari kita sambut kelompok 2 dengan 3 kali tepuk pramuka. Baik, silakan kasih itu. Kasih dalam untuk kelompok 2. Kenapa dibagiin sana lomba? Nanti semuanya itu dipadatkan di sini. Tapi perwakilannya kelompok apa yang maju presentasi itu kelompok 5 dengan kelompok 2. Yang lain nanti padat semua di sini. Karena nanti hasilnya di sini dibawa ke tempat kita. Jangan debahas. Baik, untuk kelompok 2 yang persilakan. Selamat siang ya Bunda teman-teman. Selamat siang. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada Silo. Yang kedua ada Noval Wae. Yang ketiga ada nama anak-anak kelompok 2.
Yang pertama ada Silo, yang kedua ada Novalwai, yang ketiga ada Juliotai, keempat Sepabesi, kelima Sade. Sebelum kami memperkenalkan nama kelompok kami akan membaca hasil kerja kami. Dan mempersilakan teman saya untuk membaca. Nomor 1. Berdasarkan kasus di atas, jelaskan perbedaan antara aturan tertulis dan aturan tidak tertulis yang berlaku di Desa Sukamaju. Kaitkan dengan konsep konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis, konvensi di negara kita, serta disebutkan 2 contoh konvensi yang berlaku di Indonesia saat ini. Baik. Konstitusi. Konstitusi yang tertulis adalah pasal-pasal tentang larangan membuang sampah sembarangan di sungai dan sanksi denda bagi yang melanggarnya. Konstitusi yang tidak tertulis berupa tradisi bahwa setiap kali ada musibah bencana alam, semua wadah wajib bahu membahu. Nomor 2. Jika Anda adalah kepala desa, bagaimana cara Anda menjelaskan kepada pendatang baru tersebut bahwa tradisi gotong royong dan laporan tahunan kepala desa yang tidak tertulis tetap penting dan mengikat? Berikan contoh konvensi yang terjadi dalam keterangan Indonesia sebagai perbandingan. Menjelaskan tentang kegiatan atau kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat. Mengapa perbedaan pendapat yang tajam pada masa sidang BPUPKI justru menjadi hal yang positif dan menghasilkan ONG yang kuat? Kaitkan dengan tahapan proses musyawarah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh muslim seperti Soekarno, Muhammad Yamin, Supomo, dan Supomo. Karena terjadi perdebatan yang sangat sengit di antara para pendiri bangsa-bangsa yang memiliki latar belakang agama dan pandangan yang berbeda-beda. Bayangkan Anda adalah salah satu anggota BPUPKI yang harus menerima usulan teman Anda yang bertentangan dengan pendapat Anda. Nilai-nilai leluhur apa yang harus Anda terapkan agar Undang-Undang Dasar dapat selesai tepat waktu dan menghasilkan keputusan yang memufakat. Saling mendengarkan pendapat orang lain dan menerima pendapat. Sekian dan terima kasih hasil presentasi kami. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Selanjutnya diberi kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya atau menambah jawaban. Ya toh? Jadi yang di sana bersiap untuk menjawab pertanyaan. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Kalau tidak bertanya, kalian yang bertanya di luar. Bertanya, setiap kelompok boleh bertanya. Ya, kelompok 5. Apa pengertian dari konstitusi tertulis? Oke, dari kelompok 5 terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk anggota kelompok 5 yang di sana, kelompok 2 yang di sana, pertanyaan dari kelompok 5 tentang jelaskan arti dari konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis. Baik, silakan bangun. Saya akan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Konstitusi tertulis adalah hukum dasar suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur pendirian, suasana, wewenang, dan cara kerja lembaga-lembaga negara, serta mengatur hubungan antara negara dengan warga negara. Baik, menurut jawaban dari kelompok 5, konstitusi tertulis adalah aturan yang mengatur tentang hubungan antara negara dengan warga negara, iya toh? Ya. Dan juga antara warga negara dengan negara.
Sorry, warga negara dengan negara. Baik, Apakah bisa menerima pertanyaan jawaban dari itu? Ada lagi kelompok lain? Kelompok lain? Atau ada yang mau menambahkan jawaban? Delu? Yo. Mau menambahkan jawaban? Tidak ada? Tidak ada? Pas? Bisa? Baik, mari kita beri tepuk salut untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan kembali. Selanjutnya, mari kita sambut kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kita sambut dengan 3 kali tepuk pramuka.
Kelompok 4 belum? Oke, kelompok 2 silakan. Jelaskan Berdiri. jelaskan apa itu konstitusi tidak tertulis. Oke, soalnya kelompok 5 dengan soal dari kelompok pertanyaan dari kelompok 2, apa yang dimaksud dengan konstitusi tidak tertulis? Konstitusi tidak tertulis adalah kebiasaan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, tetapi tidak tertulis dalam dokumen formula konstitusi. Baik, menurut pendapat kelompok 5, konstitusi tidak tertulis itu aturan-aturan yang tidak tertulis, yang dimana dia tidak dituliskan dalam konstitusi negara. Ya, oke, pas. Ada lagi yang mau bertanya? Kelompok 3. Berikanlah salah satu contoh konstitusi tidak tertulis. Baik. Berikan satu contoh konstitusi tidak tertulis dari pertanyaan dari kelompok 3. Contoh konstitusi tidak tertulis. Kayaklah tadi di situ apa? Contoh tidak tertulis upacara bendera 17 Agustus sebagai bentuk kebiasaan kenegaraan. Oke. Bisa diterima? Atau ada yang mau menambahkan? Seperti yang tadi sudah jelaskan sebelumnya, aturan tidak tertulis atau hukum. Tidak tertulis itu apa? Membuang sampah di sembarang tempat, apakah itu termasuk dalam konstitusi tidak tertulis? Termingus. Membuang sampah di sembarang tempat, apakah itu termasuk konstitusi tidak tertulis? Tidak. Itu kebiasaan atau bagaimana? Kebiasaan toh? Membuang sampah di sembarang tempat. Kebiasaan toh? Kebiasaan kan tidak ditulis toh. Maka itu termasuk ke tidak ikutannya? Tidak. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Kelompok keempat? Hah? Andi? Kelompok keempat bagaimana? Bertanya atau menanggapi? Sudah pertanyaan. Kelompok 1. Tas? Baik, jadi terima kasih untuk hasil presentasi dan diskusi kalian, sangat luar biasa. Jadi terima kasih. Silakan kembali ke tempat dan mari kita beri tepuk salut untuk kelompok 5. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, silakan duduk. Kelompok yang lain itu jawaban pasti sama. Nah, yang lain tadi sudah. Di sini. Tempel di sini. Sudah. Wah. Sudah.
Baik, jadi setelah hasil presentasi tadi, di situ kita membahas tentang materi tentang pengertian konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis itu adalah aturan yang Tidak tertulis. konstitusi tertulis itu adalah aturan yang apa? Aturan yang tertulis. Konstitusi tertulisnya bahasa Indonesia itu apa? Konstitusi tidak tertulis disebut dengan konvensi. Baik. Jadi kalau konstitusi tidak tertulis itu berarti kita lakukan kita lakukan sesuai dengan kita punya kebiasaan. Kalau konstitusi tertulis kita lakukan sesuai dengan yang ada di aturan. Sudah. Baik. Dari 5 kelompok ini, sesuai ibu punya pengamatan selama proses ini, ada satu kelompok yang dianggap paling terbaik. Itu adalah kelompok 2. Baik, mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Berikutnya silakan masing-masing menghadap Chromebook. Kita kerjakan tes. Ibu, ini sama sebelah. Sudah? Ikuti petunjuk di papan. Ada yang masih tetap login? Ibu kan Unipar. Pilih yang enter kode itu. Ini enter kode itu. Baik, itu satu soal waktu kerjanya Anda 2 menit. Lalu kita masuk itu ini kelompok. Sudah?
Itu ada 5 nomor, jadi setiap orang boleh pilih. Waktu 2 menit kerjanya. Ibu sudah geser. Dikerjakan secara begini. Sudah? Berapa tempat sudah? Berapa 1 tadi itu kan dia materi pertama tadi itu ya kesimpulan materi hari ini. Oke, Prie. Kesimpulan hari ini tentang apa? Setelah pembelajaran hari ini apa? Apa? Kasih keras suara Gonzales. Selesai. Ya, betul. Jadi hari ini kita akan belajar tentang konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis.
dasar. Carilah arti dari adil dan makmur. Pengertian dari adil dan makmur. Sudah? Sudah. Baik, materi pertemuan pada pertemuan berikut itu tentang pengesahan. Ini hari kan perumusan toh? Ya, Bu. Materi pada pertemuan berikut itu tentang pengesahan Undang-Undang Dasar. Dan sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Ibu berterima kasih untuk kalian semua untuk partisipasi hari ini. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa yang dipimpin oleh Fermingus. Baik, silakan berdiri. Siapa suara ada? Teman-teman, Bapak Ibu Guru, bila saya membawa doa ini, mudah-mudahan berdoa dengan Bapak, Sehingga kami dapat menyelesaikan pelajaran dari awal hingga akhir. Ya Tuhan, terima kasih atas karunia-Mu. Ini kami doa dari pertolongan kami dalam nama Bapa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi.